Oke, halo semuanya, kembali lagi di video review. Dan di video kali ini tuh aku akan mereview salah satu novel sastra yang aku masukin ke challenge 20 before 20 ala aku. Dan ini setelah selesai baca tuh aku langsung kayak bersyukur gitu loh, karena ini tuh bener-bener sebagus itu dan jadi salah satu novel terbaik yang aku baca di tahun ini, yaitu Bilangan Fu yang ditulis oleh Ayu Utami. Kalau kalian penasaran gimana dengan isi dan juga rating aku, langsung aja kita mulai ke video reviewnya. Novel ini bercerita tentang Yuda, seorang lelaki yang mempunyai hobi untuk memanjat. Awalnya semuanya itu tampak baik-baik aja. Dia ini dikenal sebagai sosok yang periang dan juga selalu menjadi raja dalam taruhan, karena apapun yang dia taruhkan itu dia tuh selalu jadi pemenangnya. Bertahun-tahun kemudian setelah dia itu nggak aktif lagi memanjat, dia itu ingin mengenang masa-masa tersebut kembali nih. Dan dia itu memutuskan untuk pinjam salah satu alat dari teman lamanya. Nah, nggak disangka ketika dia itu meminjam alat tersebut, dia bertemu dengan lelaki lain yang namanya itu Parangjati, yang dia itu juga suka memanjat. Akhirnya si Yuda berkenalan dengan dirinya dan mereka ini berdua mulai akrab. Nah, namun ada satu hal nih yang membuat Parangjati itu berbeda dari pemanjat yang lain yang sekaligus menarik perhatiannya si Yuda ini. Parangjati ini tuh pakai metode sacred climbing atau panjat bersih, di mana dirinya ini tuh nggak banyak menggunakan alat selain tali untuk memanjat. Dan dengan pemikiran ini, dia itu mempunyai semacam mindset kalau gunung ini tuh adalah warisan alam gitu kan. Jadi Parangjati ini nggak pernah memilih untuk melubangi gunung-gunung layaknya pemanjat yang lain. Makin lama akhirnya si Yuda ini makin kenal gitu kan dengan Parangjati. Semakin dia menyadari kalau memang Parangjati ini tuh tumbuh dan besar di lingkungan dengan budaya yang sungguh tanda kutip di luar nalar gitu kan. Nah, kalau kamu penasaran gimana lanjutannya dan bagaimanakah hubungan mereka berdua ini pada akhirnya, kamu bisa baca sendiri di bukunya. Sekarang di sini kita akan mulai untuk review yang pertama dari narasinya. Novel ini tuh pakai sudut pandang orang pertama dari sudut pandangnya si Yuda. Aku sendiri sangat bisa merasakan emosi sih yang terkandung di dalam buku ini, bahkan sampai halaman terakhir. Aku juga merasa hal ini tuh dipengaruhi oleh gaya penulisannya si penulis alias Ayu Utami yang benar-benar nyastra banget gitulah ya. Mungkin buat kamu yang gak kebiasaan atau pertama kalinya banget baca novel sastra bakalan sedikit mengejutkan untuk pertama kali dibaca. Untuk pembangunan suasana, apalagi suasana tempat di sini yang benar-benar top dari penulis, sukses bikin aku membayangkan bagaimana Watu Gunung yang mana menjadi main place di novel ini. Dan aku juga seolah-olah tuh bisa jadi merasakan suasana gunung dan juga rumah-rumah warga sekitar yang memang hidup di dekat Watu Gunung tersebut. Bahkan beberapa scene itu menunjukkan di semacam ceruk gitulah ya, yang menjurus ke laut gitu. Untuk alurnya sendiri ini bergeraknya secara maju mundur. Aku sendiri menyadari hal ini itu ketika selesai membaca sampai halaman terakhir, yang mana di beberapa bagian Yuda ini tuh sebenarnya sedang menceritakan kisahnya di masa lalu ketika dirinya ini bertemu dengan Parangjati. Di beberapa bagian pula kita itu akan diperlihatkan dengan bagian yang menyertakan diary-nya si Parangjati ketika ia itu masih kecil. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat novel ini tuh kayak punya teka-teki tersendiri gitu loh, yang mengajak para pembaca untuk bermain-main dengan alur ceritanya. Sekarang untuk tokoh-tokohnya di sini tuh ada banyak banget, dan lebih banyak lagi tuh saat menceritakan kisah masa kecilnya Parangjati. Penulis di sini juga suka melabeli beberapa tokoh baik dengan julukan atau ciri-ciri fisiknya yang mana sebenarnya cukup melelahkan. Jadi misalnya kayak si samurai atau mungkin si cebol, nah kayak gitu-gitulah. Kalau untuk si tokoh Yuda sendiri, aku bisa bilang dia ini tuh bias dan abu-abu banget gitulah ya. Karakternya nggak ketebak nih mau bagaimana di langkah selanjutnya. Bahkan menurut aku dia ini tuh cukup pasif atau submisif dalam beberapa kondisi tertentu, khususnya dengan kondisi percintaannya dengan pacarnya yang namanya itu Marja. Nah, sementara untuk tokoh Parangjati di sini itu aku jujur kaget begitu mengetahui dia itu sebenarnya laki-laki gitu kan. Karena awalnya aku kira tuh dia ini perempuan. Melihat bagaimana chemistry-nya dengan Yuda di bagian awal tuh bikin aku kayak mulai
oke dia ini perempuan gitu kan. Soalnya bagian-bagian di depan itu kok kayak ada sedikit menjuru ke romance gitu. Jadi makanya aku berpikir Parangjati ini perempuan gitu kan. Tapi ternyata salah gitu. Karena apa ya, di sini itu memang dijelaskan kalau menurut si Yuda gitu kan, Parangjati ini tuh digambarkan memiliki wajah bidadari. Jadi makanya aku kayak mikir, oke ini perempuan gitu, tapi ternyata laki-laki. Jadi aku makanya kayak apa sih gitu. Tapi ya nggak yang sampai gimana banget lah intinya. Nah, sekarang di sini aku membahas tentang hal yang aku suka dari buku ini. Yang pertama di sini tuh kita bakalan belajar banyak hal seputar sejarah dan juga dunia filsafat. Mungkin pada awalnya itu dua hal ini nggak langsung disodorin gitu loh ke pembaca, tapi seiring dengan berjalannya cerita, pertukaran pikiran yang terjadi antara Yuda dan Parangjati itu ternyata justru mengarah ke situ gitu. Yang bahkan kalau aku jabarin nih ya bisa jadi video yang beda lagi gitu. Satu video khusus kayaknya bisa membahas tentang ya pembahasan mereka berdua itu. Terus kemudian aku juga suka bagaimana dengan konsep yang namanya itu 3M, yaitu modernisme, monoteisme, dan juga militerisme, yang mana itu menjadi judul masing-masing bagian di buku ini. Jadi buku ini tuh dibagi jadi 3 bagian besar dengan judul yang baru saja aku sebutin itu. Dan membaca bagian 3M ini tuh benar-benar membukakan mata aku banget terhadap kehidupan yang lebih luas lagi gitu kan. Dan aku sebenarnya berencana untuk membahas hal ini tuh secara mendetail lagi di video terpisah alias di video selanjutnya yang tentu saja bersifat spoiler. Jadi buat kamu yang sudah baca boleh banget tungguin video yang selanjutnya itu ya. Nah, sementara untuk hal yang aku kurang suka dari buku ini sebenarnya ini lumayan subjektif sih ya, yaitu mengenai banyaknya adegan-adegan yang lumayan eksplisit di dalam sini. Bahkan sebenarnya nggak cuman menampilkan adegan 21 plus aja gitulah ya, tapi juga adanya penggunaan kalimat dalam pikiran-pikirannya si Yuda ini yang juga menjurus ke arah situ gitu kan, yang at somehow bikin aku itu nggak nyaman. Terus kemudian aku juga merasakan ada bagian-bagian yang menunjukkan adanya cinta segitiga antara si Yuda, Parangjati, dan juga Marja yang bikin aku bertanya-tanya gitu kan, kenapa situasinya tuh jadi kayak janggal begini. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin terakhir alias rating. Di sini meskipun tadi aku mengatakan beberapa hal yang aku kurang suka, yang bikin aku kurang nyaman terhadap novel ini gitulah ya. Aku tetap mau kasih ratingnya tuh 5 dari 5 bintang karena jujur ya, banyak banget hal yang aku ambil atau petik dari buku ini. Bahkan aku nggak nyangka kalau buku ini tuh sebenarnya sekompleks itu, nggak sebatas cuman melakukan hobi memanjat tebing itu kan. Dan ini tuh jadi buku yang membukakan wawasan aku banget di tahun ini gitu kan. Dan juga bikin aku kayak melihat lebih luas lagi, melihat sesuatu tuh lebih objektif lagi, terutama pada orang-orang yang mungkin masih kayak menganut kepercayaan tertentu, terus kayak tradisi-tradisi lama gitu kan. Atau bahkan orang-orang yang dilabeli katro atau yang kolot gitulah ya. Selain itu juga di sini tuh kita kayak dikasih tahu gitu loh kalau sebenarnya budaya di Indonesia tuh sebanyak itu tanpa kita sadari. Oke, kayaknya segitu aja untuk review dari Bilangan Fu karyanya Ayu Utami. Kalau kamu sudah baca, boleh banget tulis di kolom komentar impresinya, apakah kamu suka atau nggak suka. Dan terima kasih buat yang sudah nonton sampai sini. Kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah!